Pendahuluan. Yang pertama, untuk mengatasi perekonomian makro, maka diperlukan pendekatan agregasi untuk menanganinya, sehingga muncul permintaan agregat, penawaran agregat, dan keseimbangan agregat. Yang kedua, dalam proses pembentukan output akan dijalankan dengan proses penyediaan input dan teknologi produksi. Jika sudah terbentuk output, maka tingkat upah akan sangat berperan dalam proses ini. Tujuannya adalah untuk membantu menganalisis dan memprediksikan perilaku ekonomi dan elemen-elemennya. Yang ketiga, pengaruh perubahan teknologi terhadap output dan tingkat upah sangat terasa, sebab jika teknologinya bagus atau tinggi, maka output dan tingkat upah yang dihasilkan juga akan tinggi, begitu pula sebaliknya. Untuk slide selanjutnya, penawaran tenaga kerja dan input. Yang pertama, tenaga kerja merupakan input utama. Yang kedua, ada dua kemungkinan dalam tenaga kerja ini, yaitu tenaga kerja menurun dan tenaga kerja stabil atau tinggi. Dan ketiga, dalam Islam, bekerja adalah kewajiban setiap umat manusia, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran. Untuk slide selanjutnya, penentuan, output, dan penawaran agregat. Yang pertama, setiap agen ekonomi pasti menentukan beberapa output yang akan dihasilkan, yang memiliki unsur maslahah. Untuk menentukan output, maka barang S dan Y ditambah atau digabung sehingga memperoleh hasil yang optimum. Ketika sudah ditambah atau digabung, maka diperlukan pada agregasi untuk menampung barang X dan Y. Kemudian, fungsi produksi menyatakan hubungan antara kuantitas faktor input seperti jumlah tenaga kerja yang digunakan dan kuantitas maksimum dari output yang dapat diproduksi dengan menggunakan input tersebut. Y sama dengan F kurung buka N sampai seterusnya. Y itu output real, N itu input tenaga kerja. Kemudian fungsi produksi dan produk marginal tenaga kerja atau MUN itu merupakan kenaikan tenaga kerja berturut-turut akan menghasilkan output tambahan yang semakin berkurang. Lalu produk marginal tenaga kerja diperlihatkan oleh kemiringan fungsi produksi. Di dalam kurva yang di samping, pertambahan Y atau pertambahan N yaitu kenaikan output akibat kenaikan per unit tenaga kerja. Dan gambar di samping memperlihatkan adanya diminishing return. Permintaan tenaga kerja. Perusahaan akan menggunakan tenaga kerja tambahan selama produk marginal tenaga kerja atau marginal product of labor atau MPN melebihi biaya tenaga kerja tambahan. Biaya tenaga kerja tambahan ditentukan oleh tingkat upah real. Tingkat upah real yaitu upah nominal dibagi dengan tingkat harga. Berikut kurva permintaan tenaga kerja. MPN adalah fungsi yang menurun terhadap besarnya kesempatan kerja karena adanya diminishing returns. Nah, diminishing returns merupakan sebuah hukum dalam ekonomi yang menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output yang maksimal. Pada N1, produk marginal tenaga kerja lebih kecil daripada upah real, sehingga perusahaan akan menghemat dengan mengurangi kesempatan kerja. Pada tingkat upah real, W/PO tertentu, pilihan kesempatan kerja yang optimal adalah N0. Pada N2, produk marginal melebihi upah real, sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan dengan mengangkat pekerja tambahan. Posisi kesempatan kerja optimal dari perusahaan diwujudkan pada bentuk persamaan berikut. MPN sama dengan W/P. Kemudian, kurva keseimbangan pasar tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja atau NS dan kurva permintaan tenaga kerja atau MPN. Equilibrium pasar tenaga kerja dicapai pada tingkat upah real atau W/P 0. Pada tingkat upah real yang lebih rendah terdapat kelebihan permintaan akan tenaga kerja. Pada tingkat upah real yang lebih tinggi terdapat kelebihan penawaran atau pengangguran. Selanjutnya, proses penentuan upah. Proses penentuan upah yang Islami berasal dari dua faktor. Yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Kemudian yang kedua ada faktor subjektif. Faktor subjektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial.
Maksud dari pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan dari tenaga kerja tersebut. Selama ini, ekonomi konvensional berpendapat bahwa upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun, ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Kemudian ada penggolongan upah. Penggolongan upah di sini ada dua. Yang pertama, ada upah yang telah disebutkan atau ajrul musamma. Artinya, upah yang telah disebutkan pada awal transaksi. Syaratnya adalah ketika disebutkan harus diterima oleh kedua belah pihak. Yang kedua, ada upah yang sepadan atau ajrul misli. Artinya, upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya. Keseimbangan agregat yaitu adanya interaksi permintaan dan penawaran agregat sehingga terjadinya pembentukan harga di pasar yaitu secara simultan. Ini diperjelas dengan tingkat harga yang kecil, jumlah barang yang diminta pun akan menjadi kecil. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan besar, maka akan ada kelebihan barang atau output. Di lain pihak, tingkat upah menjadi banyak, kemudian jumlah tenaga kerja menjadi banyak, namun jumlah tenaga kerja yang tersedia sedikit, maka akan adanya pengangguran. Ini akan menguntungkan bagi produsen, sebab dapat menekan biaya produksi. Selain itu, permintaan jumlah tenaga kerja meningkat, dan output yang dihasilkan juga meningkat. Berikutnya, mengenai efek perubahan teknologi terhadap keseimbangan agregat. Teknologi juga termasuk input dalam produksi yang mempunyai peran di dalamnya. Teknologi pun juga dapat berpengaruh dalam produksi. Jika semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi, maka akan semakin tinggi pula output yang dihasilkan. Kemudian di sini ada macam-macam perubahan teknologi. Yang pertama, perubahan teknologi yang netral, yang artinya sejenis perubahan teknis yang terjadi ketika suatu produksi dengan kondisi teknologi yang konstan atau kenaikan yang sama. Kemudian yang kedua, perubahan teknologi yang bias, artinya perubahan dalam produksi ketika teknologi produksinya tertentu atau kenaikan tidak sama. Dan perubahan teknologi dan keseimbangan dinamik. Yang pertama, ketika perubahan teknologi terjadi, maka jumlah penawaran agregat meningkat. Kemudian yang kedua, perubahan teknologi ini berdampak positif terhadap perekonomian yang menciptakan adanya keseimbangan dinamik pada pasar barang dan pasar tenaga kerja. Dan efek kebijakan pro-efisiensi pada harga dan likuiditas. Ketika pemerintah mengambil kebijakan yang mengarah pelaku usaha untuk memproduksi barang yang lebih efisien, maka preferensi produksi akan mempengaruhi pada perubahan kurva isomaslahah. Solusi optimum didapat jika output meningkat, namun di lain pihak justru likuiditas yang diperlukan menurun. Ini disebabkan oleh pergeseran pihak produksi ke arah kombinasi produksi yang lebih efisien. Karena adanya efisiensi ini, maka output naik dan biaya yang dikeluarkan turun. Jadi, kesimpulannya, jika semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi, maka akan semakin tinggi pula output yang dihasilkan. Itu artinya, perlengkapan tenaga kerja, upah atau gaji bertambah, dan likuiditas masyarakat pun ikut bertambah. Oleh karena itu, jangan ragu terhadap penentuan teknologi yang akan digunakan dalam berproduksi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam penyampaian presentasi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.